Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Perkenalkan, nama saya Hendra. Pada tahun 2015, saya mengalami titik terendah dalam hidup. Saat itu, saya terkena pemutusan hubungan kerja secara mendadak. Bagi saya, menganggur adalah sesuatu yang tidak biasa dan sangat tidak nyaman. Saya merasa resah, tidak betah berdiam diri tanpa pekerjaan, sehingga tanpa menunggu lama, saya mulai mencari pekerjaan baru. Saya terus berusaha, mengirim lamaran ke berbagai tempat, berharap ada peluang yang terbuka. Waktu berjalan begitu cepat, dan hingga awal Januari, saya masih belum mendapatkan pekerjaan. Pencarian yang terus-menerus membuat saya semakin tertekan, ditambah dengan uang tabungan yang semakin menipis. Saya menghabiskan hampir seluruh simpanan untuk mencari pekerjaan, mulai dari biaya transportasi hingga keperluan lainnya. Semakin hari, kondisi semakin sulit, dan saya mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Meski dalam kondisi sulit, saya tetap berusaha untuk tidak menyerah dalam mencari pekerjaan. Saya mulai menghubungi beberapa teman, bertanya apakah ada lowongan pekerjaan yang bisa saya coba. Saya tidak peduli dimanapun, asalkan bisa bekerja dan memperbaiki hidup. Setelah beberapa kali bertanya, salah satu teman saya yang berada di Bandung merespons. Ia mengatakan bahwa ada pekerjaan di sebuah mall, meskipun gajinya tidak sebesar di Jakarta. Tanpa berpikir panjang, saya langsung menyatakan kesediaan saya. Saat itu bagi saya, yang terpenting adalah bisa bekerja, bukan masalah besar kecilnya gaji. Setibanya di Bandung, teman saya menjemput saya di stasiun. Hari itu sudah sore, sekitar pukul 5, dan setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, saya merasa sangat lelah. Teman saya Rio mengajak saya untuk langsung pulang ke rumahnya dan beristirahat. Saya sempat meminta izin kepada orang tuanya untuk tinggal sementara di sana. Ternyata, jauh sebelum saya datang, Rio sudah lebih dulu memberitahu keluarganya bahwa saya akan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Mereka menyambut saya dengan hangat dan memperbolehkan saya tinggal di sana tanpa masalah. Saya merasa lega karena mendapatkan tempat tinggal, setidaknya untuk sementara waktu, hingga saya mendapatkan pekerjaan. Selama 3 hari pertama di Bandung, saya hanya berdiam di rumah, sementara Rio tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya. Saya memanfaatkan waktu yang ada untuk menyiapkan lamaran kerja dan mencari informasi mengenai lowongan kerja lain yang tersedia. Hingga akhirnya, pada hari keempat, saya mendapatkan panggilan wawancara di sebuah perusahaan. Wawancara dijadwalkan pada hari Kamis, dan saya segera mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari pakaian hingga dokumen yang dibutuhkan. Sebelum berangkat, saya berpamitan kepada keluarga Rio dan meminta doa restu. Saya merasa bahwa dalam situasi seperti ini, mereka adalah pengganti keluarga saya di Jakarta, sehingga dukungan mereka sangat berarti bagi saya. Bersama Rio, saya berangkat menuju perusahaan tempat saya akan menjalani wawancara. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Sesampainya di sana, saya mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti seluruh tahapan wawancara dengan penuh harapan. Setelah selesai, saya hanya bisa menunggu keputusan. Pihak perusahaan mengatakan bahwa hasil seleksi akan diumumkan dalam 2 hari kerja. Selama 2 hari itu, saya merasa sangat gelisah, tetapi saya tetap bersiap sebaik mungkin. Hingga akhirnya, kabar baik itu datang. Saya dinyatakan lolos seleksi dan diminta untuk segera mulai bekerja keesokan harinya. Saya akan menjalani masa pelatihan di lapangan sebelum resmi bekerja secara penuh. Keesokan harinya, saya mulai bekerja bersama Rio, karena kebetulan
kami berada di tempat kerja yang sama. Pekerjaan saya adalah menawarkan produk kepada pelanggan di dalam mall. Dan jam kerja berlangsung dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam, sesuai dengan jam operasional mall. Hari demi hari berlalu, dan tanpa terasa, saya sudah bekerja di sana selama sebulan. Pada akhirnya, saya menerima gaji pertama saya. Setelah menerima gaji, saya mulai berpikir untuk mencari tempat tinggal sendiri. Sejak awal, saya merasa tidak ingin merepotkan keluarga Rio terlalu lama. Saya terbiasa hidup mandiri, dan di Jakarta pun saya sudah terbiasa tinggal di kosan. Saya kemudian menyampaikan niat saya kepada Rio. Mendengar hal itu, Rio sempat mempertanyakan, apakah uang saya cukup, mengingat gaji pertama yang saya terima belum sepenuhnya penuh. Namun, saya tetap meyakinkan diri bahwa uang saya cukup, asalkan saya mencari kos yang murah. Rio akhirnya mengerti dan mengiyakan rencana saya. Malam itu, saya berbicara dengan Ibu Rio dan memberitahukan bahwa saya berniat untuk pindah ke kosan. Ibunya terlihat keberatan dan bertanya, apakah saya merasa tidak nyaman tinggal di rumah mereka. Saya segera menjelaskan bahwa saya sangat nyaman dan merasa diterima dengan baik oleh mereka. Saya juga menegaskan bahwa keluarga mereka sudah seperti keluarga sendiri bagi saya. Namun, Ibu Rio tetap berusaha membujuk saya untuk menunda kepindahan. Ia menyarankan agar saya menabung lebih dahulu dan baru mencari kosan setelah kondisi keuangan saya lebih stabil. Meskipun demikian, saya tetap teguh pada keputusan saya. Akhirnya mereka mengizinkan saya untuk pindah. Keesokan harinya, kebetulan Rio sedang libur. Kami memanfaatkan waktu itu untuk mencari kosan bersama. Sekitar pukul 4 sore, kami menemukan sebuah kosan yang tampaknya cocok. Kosan tersebut mayoritas dihuni oleh laki-laki, meskipun sebenarnya tidak ada aturan yang melarang perempuan untuk berkunjung. Saya merasa tempat itu cukup nyaman dan sesuai dengan kebutuhan saya. Kemudian, saya dan Rio pun memutuskan untuk masuk dan mencari pemiliknya. Kami ingin memastikan bahwa tempat ini memang bisa disewa dan menanyakan langsung tentang fasilitas serta harga sewanya. Kebetulan, pemilik kos sedang berada di sana. Jadi tanpa menunggu lama, kami langsung diajak masuk untuk melihat beberapa kamar kosong yang tersedia. Dari beberapa kamar yang masih belum berpenghuni, saya memilih kamar yang berada paling depan, dekat gerbang utama dan memiliki jendela besar. Bagi saya, posisi seperti itu cukup nyaman karena tidak terlalu jauh dari pintu keluar dan terasa lebih terbuka dibanding kamar lainnya. Saya pun mulai bertanya kepada ibu pemilik kos mengenai harga sewa per bulan. Jawaban yang diberikan cukup mengejutkan, hanya Rp250.000 per bulan. Saya sempat memastikan ulang apakah harga itu sudah mencakup semuanya atau masih ada biaya tambahan lainnya. Pemilik kos menjelaskan bahwa biaya tersebut sudah termasuk air dan kebersihan, namun untuk listrik, saya harus membeli token sendiri. Mendengar penjelasan itu, saya menoleh ke Rio, mencoba meminta pendapatnya. Namun, tanpa ragu, saya langsung menyatakan bahwa saya akan mengambil kamar tersebut. Bangunan kosan itu sendiri sebenarnya bukan bangunan baru. Dari luar, sudah terlihat bahwa tempat ini merupakan rumah tua yang mungkin sudah berdiri selama puluhan tahun. Cat di dindingnya mulai memudar. Bahkan di beberapa sudut, terlihat bekas kebocoran air yang mengering dan meninggalkan noda coklat kehitaman. Meskipun begitu, tata letaknya cukup fungsional. Terdapat beberapa kamar yang disewakan, semuanya berjejer dalam satu rumah dengan 2 lantai. Selain itu, ada dapur umum yang bisa digunakan bersama, lengkap dengan peralatan memasak sederhana yang sudah disediakan. Saya berpikir bahwa ini sudah cukup bagi saya. Tanpa pikir panjang, saya pun memutuskan untuk langsung memberikan uang tanda jadi kepada pemilik kos. Saya menyerahkan uang sebesar Rp100.000 sebagai DP dengan janji akan melunasi sisanya saat resmi pindah. Pemilik kos tidak mempermasalahkan hal itu dan menyerahkan kunci kamar kepada saya.
Setelah menerima kunci, saya berpamitan kepada ibu kos dan memberitahunya bahwa saya baru akan mulai pindah keesokan malam setelah selesai bekerja. Keesokan malamnya, saya dan Rio pun kembali ke kos itu. Setelah semua urusan kosan beres, saya dan Rio pergi mencari makan di luar sebelum kembali untuk beristirahat. Namun, sesaat setelah memasuki kamar baru saya, ada sesuatu yang terasa aneh. Saya menghentikan langkah dan langsung menoleh ke Rio. Ada bau anyir yang tercium begitu jelas di dalam kamar. Bukan sekadar bau lembab atau bau khas ruangan yang lama, tidak dihuni, melainkan bau anyir yang aneh dan asing. Seperti bau darah yang sudah mengering, namun bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Saya mencoba memastikan apakah Rio juga merasakannya, dan ternyata ia juga menyadari bau tersebut. Kami sempat mengingat-ingat apakah saat pertama kali melihat kamar ini, baunya sudah seperti ini. Namun, seingat kami, tidak ada bau aneh saat pertama kali datang. Saya kemudian bertanya kepada ibu kos, dan ia menjelaskan bahwa kemungkinan bau itu berasal dari cairan pembersih yang digunakan oleh asisten rumah tangga yang biasa membersihkan kosan. Penjelasan itu terdengar masuk akal, jadi saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Saya berpikir bahwa bau tersebut akan hilang setelah beberapa jam, apalagi jika ruangan sering dibuka dan diberi pewangi. Namun, kenyataannya tidak demikian. Hingga larut malam, bau anyir itu masih tetap bertahan, bahkan semakin menusuk. Saya sudah mencoba menyemprotkan pewangi ruangan dan menggunakan parfum, tapi tidak ada yang bisa mengusir bau tersebut sepenuhnya. Saya sempat berpikir untuk pindah kamar, tapi kamar ini sudah terasa pas bagi saya. Tidak terlalu jauh dari gerbang dan tidak berada di sudut yang gelap. Akhirnya, saya hanya bisa berharap bahwa bau tersebut akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Setelah beres-beres, saya dan Rio akhirnya memutuskan untuk tidur. Namun, malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, saya tiba-tiba mendengar suara rintihan seorang perempuan. Suaranya begitu lirih, terdengar seperti seseorang yang sedang menangis dengan penuh kesedihan. Saya sempat membangunkannya dan bertanya apakah ia mendengar suara tangisan itu. Tetapi ia hanya menggeleng dan mengatakan bahwa mungkin suara itu berasal dari penghuni kosan lain. Saya berusaha berpikir positif. Mungkin memang ada seorang penghuni perempuan di kosan sebelah yang sedang mengalami masalah dan menangis di tengah malam. Namun, semakin lama saya mendengarkan, semakin aneh rasanya. Tangisan itu tidak berhenti dan nadanya tetap sama, lirih dan penuh kesedihan. Saya mencoba memejamkan mata dan mengabaikannya, tetapi suara itu terus mengganggu. Hingga pukul 3:30 pagi, tangisan itu masih terdengar. Saya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tetap mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal aneh. Akhirnya, saya memaksakan diri untuk tidur. Menjelang subuh, suara itu tiba-tiba menghilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Saat azan subuh berkumandang, Rio terbangun dan segera menunaikan salat. Setelah itu kami tidur lagi, dan baru bangun sekitar pukul 8 pagi. Pukul 9, kami bersiap untuk berangkat kerja, menjalani rutinitas seperti biasa. Saya merasa lega karena sepanjang hari itu, saya bisa melupakan kejadian aneh yang terjadi semalam. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di situ. Malam harinya, saya pulang ke kosan lebih awal, karena Rio tidak menginap. Seperti biasa, sebelum berangkat kerja, saya selalu memastikan kamar dalam keadaan rapi agar saat pulang, saya bisa langsung beristirahat tanpa harus beres-beres lagi. Namun, saat saya membuka pintu kamar, sesuatu yang membuat saya merinding terjadi. Sprei kasur yang tadi pagi saya rapikan kini berantakan. Tidak hanya itu, barang-barang di dalam kamar terlihat sedikit berantakan, meskipun tidak ada tanda-tanda seseorang masuk. Saya sempat berpikir bahwa mungkin ada orang yang masuk tanpa izin, tapi setelah diperiksa lebih teliti, tidak ada barang yang hilang atau berpindah tempat.
Saya mencoba berpikir positif. Mungkin saja ini hanya perasaan saya, atau mungkin saya lupa bahwa saya tidak benar-benar merapikan kamar sebelum pergi. Untuk menghilangkan rasa cemas, saya segera merapikan kamar kembali. Kebetulan sebelum pulang, saya sudah membeli makanan di jalan, jadi setelah beres-beres, saya duduk di kasur, menikmati makanan sambil menonton video di YouTube. Malam itu, waktu sudah menunjukkan pukul 12. Saya masih terjaga, duduk di atas kasur sambil menonton video di YouTube. Udara malam cukup sejuk, sehingga saya membiarkan jendela kamar tetap terbuka. Lagi pula, dengan harga sewa kos yang hanya Rp250.000 per bulan, tentu tidak ada fasilitas AC di dalam kamar. Jadi, saya memilih membiarkan angin malam masuk agar ruangan tetap terasa nyaman. Suasana malam begitu tenang hingga tiba-tiba sebuah suara keras memecah keheningan. Jendela kamar saya tertutup dengan begitu kencang, seolah ada seseorang yang mendorongnya dengan paksa. Suara dentuman itu begitu mengejutkan, membuat saya spontan terlonjak dari posisi duduk. Saya menatap jendela dengan mata membelalak, jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Dalam hati, saya berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya angin. Namun semakin saya mencoba berpikir logis, semakin sulit rasanya menerima kenyataan. Tidak mungkin angin yang menutup jendela dengan begitu keras, terlebih lagi kos ini berada di dalam ruangan yang memiliki gerbang tambahan. Jikapun ada angin kencang, seharusnya tidak sampai sekuat itu. Saya menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Setelah beberapa saat, saya akhirnya bangkit dan berjalan mendekati jendela. Dengan hati-hati, saya mengunci jendela rapat-rapat, lalu menutup gorden agar tidak ada celah sedikit pun. Setelah itu, saya kembali ke kasur, mencoba untuk tidur. Namun, belum lama saya mulai terlelap, sesuatu yang lebih aneh kembali terjadi. Suara air mengalir terdengar dari dalam kamar mandi. Saya langsung terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Keran air yang sebelumnya dalam keadaan mati kini mengalir dengan sendirinya. Saya merasa ada yang tidak beres. Seingat saya, sejak masuk kamar tadi, saya sama sekali tidak menyentuh keran air. Lagi pula, di kos ini sudah tersedia penampungan air, jadi tidak perlu menyalakan keran setiap saat. Perasaan merinding mulai menjalar di seluruh tubuh. Saya mencoba mengabaikannya, tetapi semakin dipikirkan, semakin terasa aneh. Tadi jendela tertutup dengan keras, sekarang keran air menyala sendiri. Saya mulai merasa tidak tenang. Dengan cepat, saya meraih ponsel dan menghubungi Rio, berharap ia masih terjaga. Ketika panggilan tersambung, saya segera bertanya apakah ia masih bangun. Rio menjawab bahwa ia belum tidur, lalu menanyakan apa yang terjadi. Saya menjelaskan bahwa ada kejadian aneh di kamar saya. Jendela yang tiba-tiba tertutup dengan keras, dan sekarang keran air yang menyala sendiri. Rio hanya tertawa kecil dan menenangkan saya, mengatakan bahwa mungkin itu hanya angin atau saya yang lupa mematikan keran. Namun, saya yakin benar bahwa keran itu tidak saya nyalakan. Saya mencoba meminta Rio untuk datang menemani saya, tetapi mengingat waktu sudah larut malam dan tempat kos ini berada di daerah yang cukup sepi, tentu tidak mungkin baginya untuk datang. Akhirnya, saya terpaksa menghadapi malam itu sendirian. Dengan berat hati, saya bangkit dari kasur dan berjalan menuju kamar mandi. Dengan tangan sedikit gemetar, saya memutar keran hingga air berhenti mengalir. Setelah itu, saya kembali ke kasur dan mencoba untuk tidur, meskipun dalam hati saya merasa tidak nyaman. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 1:30 pagi, suara tangisan seorang perempuan kembali terdengar. Suara itu begitu lirih, penuh kesedihan. Sama seperti yang saya dengar sebelumnya. Saya berusaha meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya suara dari penghuni kos lain. Namun, semakin lama saya mendengarnya,
Semakin jelas terasa bahwa suara itu terdengar begitu dekat, seakan berasal dari dalam kamar saya sendiri. Saya mulai berpikir, mungkinkah ada seorang perempuan yang selalu menangis setiap malam di kos ini? Jika iya, mengapa selalu terdengar di jam yang sama? Lagi pula, aturan di kos ini cukup ketat. Penghuni perempuan tidak diperbolehkan menginap dalam waktu yang lama. Jadi, bagaimana mungkin ada seseorang yang terus-menerus menangis di sini? Ketika suara tangisan semakin kencang, tubuh saya mendadak terasa berat. Saya mencoba bergerak, tetapi tidak bisa. Saya ingin berteriak, namun suara saya seakan tertahan di tenggorokan. Saya mulai merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang tak terlihat, seolah ada kekuatan yang menekan tubuh saya hingga sulit untuk bergerak. Rasa takut semakin memuncak. Dalam kondisi yang penuh keterbatasan, saya mencoba mengingat-ingat doa yang saya hafal. Dengan susah payah, saya mulai melafalkan ayat-ayat suci dalam hati. Saya juga mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan ceramah melalui headset, berharap suara itu bisa mengalihkan perhatian saya dari suara tangisan yang terus bergema di dalam kamar. Namun suara itu masih terdengar jelas, bahkan semakin mendekat. Saya semakin ketakutan. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain terus berdoa. Saya tidak tahu berapa lama saya bertahan dalam kondisi itu. Tetapi satu hal yang pasti, suara tangisan itu baru benar-benar menghilang saat azan subuh berkumandang. Saya terdiam, masih dalam keadaan syok. Ini bukan pertama kalinya suara tangisan itu muncul, dan yang membuat saya semakin tidak bisa berpikir positif adalah kenyataan bahwa suara itu selalu hilang tepat saat azan subuh berkumandang. Saya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Setelah azan selesai, saya bergegas mengambil air wudhu dan menunaikan salat subuh. Saya berharap bahwa setelah salat, suasana di kamar akan terasa lebih tenang. Dan benar saja, setelah itu, saya merasa lebih nyaman. Rasa takut yang tadi begitu mencekam mulai berkurang sedikit demi sedikit. Pagi harinya Rio datang menjemput saya. Ia meminta maaf karena semalam tidak bisa datang menemani saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa tidak masalah, tetapi saya meminta agar ia menginap di kamar saya malam ini. Rio tampak sedikit ragu, tetapi saya meyakinkannya bahwa saya ingin membuktikan sesuatu. Sepanjang perjalanan menuju tempat kerja, saya menceritakan semua yang saya alami. Saya berharap bahwa dengan mendengar cerita ini, Rio bisa memahami ketakutan yang saya rasakan. Sesampainya di tempat kerja, saya kembali menjalani rutinitas seperti biasa, meskipun dalam hati saya masih merasa gelisah. Saat bekerja, saya dan Rio bertemu dengan beberapa teman lain. Mereka mengajak kami untuk nongkrong sepulang kerja. Saya berpikir bahwa ini bisa menjadi cara untuk mengalihkan pikiran dari kejadian yang saya alami semalam. Saya pun menyetujui ajakan mereka. Malam itu, setelah selesai bekerja, kami berkumpul di sebuah kafe. Kami mengobrol, tertawa, dan menikmati suasana malam dengan santai. Sejenak, saya merasa lebih baik. Namun, ketika jam mulai menunjukkan tengah malam, teman-teman lain mengusulkan untuk tetap melanjutkan nongkrong dan tidak langsung pulang. Dan malam itu, akhirnya kami memutuskan untuk nongkrong ke kosan saya. Dengan demikian, setidaknya saya tidak akan sendirian di kos. Kami berempat menggunakan 2 motor melaju menuju kosan dengan perasaan yang cukup santai. Sesampainya di sana, kami mencoba mencairkan suasana. Musik diputar dengan volume sedang, beberapa teman bernyanyi-nyanyi kecil, dan kami menikmati kebersamaan malam itu tanpa terlalu memikirkan kejadian-kejadian aneh yang telah saya alami sebelumnya. Setelah cukup lama bercengkerama, beberapa teman mulai merasa mengantuk dan memutuskan untuk tidur lebih dahulu. Dan salah satu teman saya memutuskan untuk keluar sebentar mencari angin segar. Sambil merokok, ia berdiri di dekat pintu, kemudian tanpa sengaja menoleh ke arah kiri,
ke area dapur umum yang terhubung langsung dengan tangga menuju lantai 2. Saat itu, ia melihat sosok seorang perempuan. Awalnya, ia tidak merasa ada yang aneh, hanya mengira bahwa perempuan itu mungkin salah satu penghuni kosan. Ketika ia kembali ke dalam kamar, ia langsung bercerita bahwa ada seorang perempuan di dekat dapur. Saya yang mendengar hal itu langsung merasa tidak nyaman. Sejak awal, saya tahu bahwa kosan ini khusus untuk laki-laki, dan selama saya tinggal di sini, saya belum pernah melihat seorang perempuan yang tinggal atau bahkan berkunjung. Saya langsung membantah dan mengatakan bahwa tidak ada penghuni perempuan di tempat ini. Namun, teman saya bersikeras bahwa ia benar-benar melihat seseorang di sana. Mendengar hal itu, Rio yang sejak tadi berbaring langsung bangkit dan bertanya dengan nada penasaran. Ia ingin tahu lebih jelas tentang sosok yang dilihat oleh teman kami itu. Teman saya pun menunjuk ke arah dapur, mengatakan bahwa perempuan itu berdiri di bawah tangga. Kami semua terdiam, mencoba mencerna situasi ini. Saya yang belum lama tinggal di kosan pun merasa tidak bisa memberikan jawaban pasti. Jika memang ada penghuni perempuan, seharusnya saya sudah mengetahuinya dari awal. Kami berusaha mengabaikan kejadian itu dan kembali beristirahat. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, suara tangisan perempuan kembali terdengar. Kali ini, suasananya semakin aneh. Saya satu-satunya orang yang bisa mendengar suara itu. Saya mulai merasa semakin aneh dan tidak bisa mengabaikannya lagi. Saya pun mencoba membangunkan teman-teman saya, berharap kali ini mereka juga bisa mendengar suara itu. Namun, ketika mereka terbangun, mereka hanya menatap saya dengan mata mengantuk dan kebingungan. Saya berusaha meyakinkan mereka bahwa suara itu benar-benar ada. Suaranya terdengar begitu jelas, tangisan seorang perempuan yang begitu pilu. Tetapi sekali lagi, tidak ada yang bisa mendengarnya selain saya. Merasa tidak mendapat dukungan dari teman-teman saya akhirnya menyerah dan kembali berbaring. Kali ini, saya memutuskan untuk tidur di tengah. Saya memasang pengajian dengan volume cukup keras melalui speaker, berharap suara itu bisa meredakan ketegangan yang saya rasakan. Namun, meskipun bacaan suci mengisi ruangan, suara tangisan itu tetap terdengar. Saya mulai berpikir, mungkinkah sosok perempuan yang tadi dilihat oleh teman saya adalah sumber suara tangisan ini? Jika benar, siapa dia sebenarnya? Mengapa setiap malam ia terus menangis? Dan mengapa suaranya selalu menghilang tepat saat azan subuh berkumandang? Malam itu, saya berusaha tidur meskipun terasa sangat sulit. Saya terus-menerus merasa gelisah, berusaha memejamkan mata, namun pikiran saya terus berputar tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Menjelang subuh, seperti yang sudah-sudah, suara tangisan itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Saya semakin yakin bahwa ini bukan kebetulan. Setelah salat subuh, saya mencoba mengalihkan pikiran dengan menjalani hari seperti biasa. Saya dan teman-teman bersiap untuk berangkat kerja. Seperti sebelumnya, kami bekerja sebagai sales, menghadapi target dan mencoba mencapai hasil terbaik setiap harinya. Namun, di tengah kesibukan itu, pikiran saya masih terus dihantui oleh kejadian di kosan. Siang itu, dua teman yang semalam menginap datang menghampiri saya dan Rio. Mereka mengajak kami untuk nongkrong di sebuah tempat yang mengadakan acara live music. Saya yang baru beberapa minggu tinggal di Bandung berpikir bahwa ini bisa menjadi cara untuk lebih mengenal kota ini dan mengalihkan perhatian dari kejadian di kosan. Saya pun setuju untuk ikut bersama mereka. Malamnya, kami menikmati suasana santai di tempat live music. Suasana yang penuh dengan tawa dan musik sejenak membuat saya melupakan semua ketakutan yang saya alami. Namun, setelah acara selesai, teman-teman saya kembali memutuskan untuk menginap di kosan saya. Sesampainya di kosan, kami kembali bersantai seperti biasa.
Beberapa teman membersihkan diri, yang lain duduk-duduk sambil merokok. Salah satu teman saya memilih untuk keluar sebentar untuk menelepon di luar kamar agar tidak mengganggu yang lain. Namun, saat ia membuka pintu dan menoleh ke arah kiri, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di bawah tangga, ia melihat sosok perempuan yang sama seperti yang semalam ia lihat di dapur. Tapi kali ini, ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Perempuan itu berdiri dengan rambut tergerai, mengenakan pakaian putih panjang yang terlihat lusuh. Namun, yang paling mengerikan adalah wajahnya. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya ada permukaan kosong di tempat di mana seharusnya ada mata, hidung, dan mulut. Teman saya langsung terpaku di tempatnya. Napasnya tercekat, tangan yang memegang ponsel mulai gemetar. Dalam ketakutan ia segera masuk kembali ke kamar tanpa sempat mematikan panggilannya. Begitu masuk, ia terlihat pucat dan kehilangan kata-kata. Kami semua menatapnya dengan heran, bertanya ada apa. Namun, ia hanya bisa terdiam dengan napas tersengal. Kami mencoba menenangkannya. Setelah beberapa menit, ia akhirnya bisa berbicara, meskipun suaranya terdengar lemah. Dengan gemetar, ia menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Kami semua terdiam, mencoba memahami situasi ini. Mendengar cerita itu, saya langsung merasa merinding. Apakah mungkin ini ada hubungannya dengan suara tangisan yang terus-menerus saya dengar setiap malam? Akhirnya, kami memutuskan untuk berdoa bersama. Rio yang memiliki latar belakang agama cukup kuat memimpin doa, mengajak kami untuk mengaji dan meminta perlindungan. Dalam hati, kami semua berharap bahwa apapun yang ada di tempat ini tidak akan mengganggu kami lagi. Malam itu, kami bahkan meminta izin secara verbal kepada penghuni tak kasat mata di tempat ini. Kami mengatakan bahwa kami hanya menumpang tinggal, tidak berniat mengganggu, dan meminta agar tidak diganggu juga. Setelah selesai berdoa dan mengaji bersama, kami semua kembali ke tempat tidur masing-masing. Saya berusaha untuk tidur, tetapi perasaan tidak nyaman masih menyelimuti hati. Di kamar yang temaram, gorden jendela, saya terlihat sedikit menerawang. Meskipun tidak sepenuhnya transparan, bayangan di luar masih bisa terlihat samar jika ada sesuatu yang melintas di dekatnya. Malam itu, saya masih terjaga, duduk di atas kasur sambil memainkan ponsel. Pikiran saya masih dipenuhi oleh berbagai kejadian aneh yang terus menghantui sejak pertama kali saya tinggal di tempat ini. Tiba-tiba, saat saya melirik ke arah jendela, tubuh saya mendadak membeku. Di balik gorden, samar-samar terlihat sesosok bayangan putih berdiri diam. Jantung saya berdegup kencang. Bayangan itu tampak seperti seorang perempuan dengan rambut panjang yang tergerai. Sosoknya tidak menghadap langsung ke jendela, tetapi berdiri menyamping, sehingga yang terlihat jelas hanyalah rambut panjangnya yang jatuh ke depan. Saya memang tidak bisa melihat wajahnya, tetapi keberadaannya cukup untuk membuat tubuh saya gemetar hebat. Saya langsung terduduk, diam tanpa berani menatap ke arah jendela terlalu lama. Saya mencoba membangunkan teman-teman saya yang tidur di sekitar, tetapi tidak ada satupun yang merespons. Mereka semua terlelap seolah tidak mendengar panggilan saya. Dalam hati, saya bertanya-tanya, mengapa hanya saya yang mengalami ini? Tubuh saya semakin terasa lemas, tetapi saya berusaha mengumpulkan keberanian untuk berdoa. Dengan suara gemetar, saya mulai membaca ayat-ayat suci, berharap bahwa sosok di luar jendela akan menghilang. Namun, meskipun saya terus membaca doa, sosok itu tetap berdiri di sana, seakan tidak terpengaruh sedikit pun oleh usaha saya. Bahkan setelah saya menutupi tubuh dengan selimut dan mencoba mengabaikannya, bayangan itu masih tetap terlihat di balik kain tipis yang membatasi kamar saya dengan dunia luar. Waktu berjalan begitu lambat. Saya tidak tahu berapa lama sosok itu berdiri di sana, tetapi rasanya seperti selamanya. Hingga akhirnya, menjelang subuh,
Perlahan-lahan bayangan itu menghilang. Saya menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, meskipun rasa takut masih begitu kuat menghantui. Saat azan subuh berkumandang, saya segera bangun untuk menunaikan salat. Setelah itu, saya kembali ke kasur dan mencoba menenangkan diri. Namun perasaan resah masih tersisa dalam hati. Ketika teman-teman saya mulai bangun, saya langsung menceritakan kejadian semalam kepada mereka. Seperti biasa, mereka hanya tertawa kecil dan menganggap saya berlebihan. Rio, yang sejak awal tidak pernah mengalami kejadian aneh seperti ini, kembali menganggap saya hanya berhalusinasi. Hari itu, kami menjalani rutinitas seperti biasa. Tidak ada yang mengajak nongkrong setelah kerja karena semua merasa lelah. Rio pun hanya mengantarkan saya sampai ke gerbang sebelum langsung pulang ke rumahnya. Saat itu, saya mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Kosan terasa lebih sepi dari biasanya. Saya merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Terutama karena gangguan yang saya alami tidak pernah berhenti sejak hari pertama saya tinggal di sini. Malam itu, kejadian yang tidak kalah aneh kembali terjadi. Saat saya memasuki kamar, sesuatu yang tidak biasa langsung menarik perhatian saya. Foto saya bersama mantan pacar yang sebelumnya tergantung di dinding, kini jatuh ke lantai. Saya terdiam sejenak, lalu dengan hati-hati mengambilnya dan meletakkannya di atas meja. Saya berpikir bahwa mungkin foto itu jatuh karena tidak dipasang dengan baik. Namun, belum lama setelah saya meletakkannya di meja, foto itu kembali jatuh dengan sendirinya. Saya tertegun. Tidak ada angin, tidak ada yang menyentuhnya, tetapi foto itu seolah sengaja didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saya mencoba menenangkan diri dan mengambil foto itu lagi, kali ini meletakkannya di tempat yang lebih stabil. Namun, hanya dalam beberapa menit, foto itu kembali jatuh. Kali ini, saya benar-benar merasa ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengan saya, entah dengan cara apa. Dengan napas tersengal, saya meraih ponsel dan mencoba menghubungi Rio. Namun, sebelum saya sempat berbicara panjang, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Lemari di sudut kamar saya tiba-tiba terbuka sendiri. Saya langsung merinding. Tubuh saya terasa kaku, kaki saya tidak bisa digerakkan, seolah ada sesuatu yang menahan saya di tempat. Saya ingin berlari keluar kamar, tetapi tubuh saya terasa begitu berat. Bahkan saat saya berusaha mengucapkan istighfar, mulut saya terasa seperti dikunci, sulit untuk mengeluarkan suara. Ketika saya berusaha untuk mengatasi ketakutan saya, suara tangisan perempuan itu kembali terdengar. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bersamaan dengan tangisan itu, bau anyir yang pernah saya cium sebelumnya kembali muncul. Kali ini lebih tajam dan menusuk. Bau darah yang sangat menyengat memenuhi seluruh ruangan. Saya benar-benar merasa terjebak. Dalam hati, saya bertanya-tanya apa kesalahan yang telah saya perbuat hingga harus mengalami semua ini. Saya mencoba mengingat-ingat, apakah ada sesuatu yang saya lakukan hingga membuat penghuni tak kasat mata di tempat ini marah. Namun, tidak ada hal aneh yang saya lakukan sejak pertama kali tinggal di sini. Saya hanya ingin bekerja, mengumpulkan uang, dan menjalani hidup dengan tenang. Tangisan itu semakin kencang. Bau anyir semakin menusuk. Saya ingin berteriak meminta tolong, tetapi tubuh saya tetap tidak bisa bergerak. Dalam kondisi penuh kepanikan, saya hanya bisa berdoa dalam hati, memohon perlindungan. Waktu terasa begitu lambat. Semakin saya berusaha menenangkan diri, semakin kuat tekanan yang saya rasakan. Saya merasa seolah melewati waktu berjam-jam dalam kondisi seperti itu, padahal mungkin hanya beberapa saat saja. Hingga akhirnya, azan subuh kembali berkumandang. Dalam sekejap, suara tangisan itu menghilang. Bau anyir pun perlahan memudar. Saya merasa seperti baru saja lolos dari mimpi buruk yang begitu nyata.
Begitu suara azan berakhir, saya merasakan tubuh saya kembali bisa digerakkan. Saya langsung menarik napas panjang, berusaha mengembalikan kesadaran saya sepenuhnya. Setelah semua yang terjadi, saya masih merasa lemas. Wajah saya tampak pucat, tubuh terasa begitu berat akibat kurang tidur, dan tekanan yang terus-menerus menghantui. Rasa cemas yang saya rasakan semakin sulit untuk diabaikan. Saat berada di tempat kerja, Rio melihat kondisi saya dan menyarankan agar saya menginap di rumahnya untuk beristirahat. Ia merasa saya butuh tempat yang lebih nyaman agar bisa tidur dengan tenang. Namun, saya menolak tawaran itu. Sebaliknya, saya justru meminta Rio untuk menemani saya di kosan malam ini. Saya merasa bahwa menghadapi semuanya di tempat yang sudah penuh dengan gangguan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Rio awalnya terlihat ragu, tetapi akhirnya ia setuju. Kami pun melanjutkan pekerjaan seperti biasa, kembali sibuk dengan jualan dan target yang harus dicapai. Ketika waktu pulang tiba, perasaan was-was kembali muncul. Beberapa hari terakhir, gangguan yang saya alami semakin menjadi-jadi. Saya sudah tidak bisa berpikir positif lagi karena setiap malam selalu ada kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Ketakutan itu semakin kuat setiap kali saya harus pulang ke kosan. Untuk mengalihkan pikiran, saya dan Rio memutuskan untuk mencari makan terlebih dahulu sebelum kembali ke kosan. Kami berusaha menikmati waktu makan dengan santai, berbicara tentang pekerjaan, target yang telah kami capai, serta rencana ke depan. Namun di dalam hati, saya masih merasa gelisah. Sesampainya di kosan, kami memasukkan motor ke dalam gerbang, lalu duduk sebentar di kamar. Seperti biasa, kami masih mengobrol ringan. Saya pun merasa sedikit lebih tenang karena kali ini ada Rio yang menemani. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat hendak membuang sampah, saya merasakan sesuatu yang aneh. Saya sudah beberapa hari tidak membuang sampah ke depan. Jadi kali ini saya berusaha membereskan kamar dengan lebih rapi. Karena ada Rio, saya merasa lebih percaya diri untuk keluar membawa sampah. Pintu kamar saya biarkan terbuka dan saya melangkah keluar dengan sedikit lebih santai. Namun begitu saya menoleh ke arah bawah tangga, tubuh saya langsung membeku. Sosok yang pernah dilihat oleh teman saya beberapa hari lalu, kini berdiri tepat di depan mata saya. Sosok seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai, mengenakan pakaian putih. Saya langsung terpaku di tempat. Tubuh saya seakan kehilangan seluruh tenaganya. Kaki terasa begitu berat untuk digerakkan, lidah terasa keluh. Tidak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulut saya. Saya hanya berdiri diam, menatap sosok itu dengan perasaan ngeri yang tak bisa saya ungkapkan. Sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, di bawah tangga, dalam posisi yang sama seperti yang pernah diceritakan oleh teman saya. Rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian besar wajahnya. Tetapi yang membuat saya semakin ketakutan adalah kenyataan bahwa tidak ada wajah di balik rambut itu, hanya permukaan kosong. Saya ingin berlari, tetapi tubuh saya masih terkunci. Saya hanya bisa diam selama beberapa menit, merasakan kengerian yang begitu nyata. Hingga akhirnya saya berhasil menarik napas panjang dan menguatkan diri. Dengan sekuat tenaga, saya melangkah mundur lalu berlari masuk ke dalam kamar dengan napas tersengal. Begitu masuk, saya langsung menuju ke tempat Rio. Dengan suara gemetar, saya mengatakan bahwa saya baru saja melihat sosok perempuan tanpa wajah di bawah tangga. Rio yang sedang bersantai di dalam kamar menatap saya dengan ekspresi bingung, lalu mencoba memastikan apakah saya benar-benar yakin dengan apa yang saya lihat. Saya hanya bisa mengangguk. Tubuh saya masih gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis saya. Namun,
yang membuat saya semakin bingung adalah kenyataan bahwa orang-orang di sekitar, termasuk ibu kos dan penghuni lainnya, sama sekali tidak merasakan atau melihat apapun. Mereka tetap melakukan aktivitas mereka dengan tenang, seakan tidak ada sesuatu yang terjadi. Saya semakin merasa heran. Jika gangguan ini begitu nyata bagi saya, mengapa orang lain tidak merasakan hal yang sama? Rio kemudian menyarankan agar saya segera pindah dari kosan ini. Ia merasa bahwa kejadian-kejadian yang saya alami sudah terlalu jauh dan bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental saya. Namun, saya tahu bahwa saat ini saya belum memiliki cukup uang untuk mencari tempat tinggal lain. Saya hanya bisa bertahan setidaknya sampai bulan depan sebelum akhirnya memutuskan untuk benar-benar pindah. Malam itu, Rio memutuskan untuk membaca ayat suci sepanjang malam. Kami berdua duduk bersila di kamar, mengaji dan berdoa dengan harapan bahwa gangguan yang saya alami bisa mereda. Saya merasa sedikit lebih tenang saat mendengar bacaan ayat suci bergema di dalam kamar. Malam itu tidak ada gangguan, tidak ada suara tangisan, tidak ada bau anyer yang menyengat. Menjelang subuh, kami menunaikan sholat bersama, lalu bersiap untuk kembali bekerja. Hari itu saya masih merasa lemas, tetapi setidaknya saya tidak mengalami gangguan apapun. Namun, sesuatu yang aneh kembali terjadi di tempat kerja. Siang itu, sekitar pukul 12, seorang pelanggan datang ke toko. Ia datang bersama istri dan anaknya, terlihat seperti keluarga biasa yang ingin berbelanja. Saya tidak terlalu memperhatikan mereka, hingga saya melihat ekspresi si bapak saat menatap saya. Ia sempat mengucapkan istighfar pelan, lalu menatap saya dengan sorot mata aneh, seolah melihat sesuatu yang tidak saya sadari. Saya merasa sedikit canggung, tetapi tetap melayani mereka seperti biasa. Saat kami duduk untuk membuka barang pesanan mereka, bapak itu tiba-tiba bertanya di mana saya tinggal. Saya menjawab bahwa saya tinggal di sebuah kos di daerah sekitar. Lalu ia kembali bertanya apakah saya tinggal sendiri atau bersama teman. Saya menjelaskan bahwa saya tinggal sendiri, meskipun kadang ada teman yang menginap. Si bapak lalu meminta segelas air. Saya mengira ia hanya haus, jadi saya mengambilkan air mineral dan meletakkannya di depannya. Namun, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan saya. Bapak itu menatap air mineral tersebut, lalu mulai membaca doa sambil memegang gelas itu. Setelah beberapa saat, ia menyerahkan air itu kepada saya dan meminta saya untuk meminumnya dengan mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Saya mulai merasa aneh. Namun, karena bapak itu terlihat begitu serius, saya mengikuti sarannya. Saya meneguk air tersebut perlahan, lalu bertanya kepadanya mengapa ia melakukan itu. Namun, ia hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa saya hanya perlu minum dulu. Begitu saya selesai minum, bapak itu tiba-tiba meletakkan tangannya di pundak saya, lalu membaca doa dengan suara pelan. Saya merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuh saya. Perlahan, rasa berat yang sejak pagi saya rasakan mulai menghilang. Saya merasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang selama ini menekan tubuh saya, dan kini perlahan-lahan menghilang. Saya masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum saya sempat bertanya lebih jauh, bapak itu mengajak saya untuk menunaikan salat zuhur. Ia bahkan rela menunggu saya, agar kami bisa salat bersama. Setelah selesai salat, saya kembali didoakan dan dibacakan ayat-ayat suci oleh bapak yang sebelumnya memberikan air doa kepada saya. Ia terlihat serius, seolah berusaha membersihkan tubuh saya dari sesuatu yang tidak terlihat. Setelah selesai, ia memberikan saya beberapa lembar kertas berisi surat-surat yang harus saya baca secara rutin. Ia mengatakan bahwa saya harus terus membaca ayat-ayat ini setiap malam untuk melindungi diri. Saya mengangguk menerima lembaran itu dengan perasaan bercampur aduk.
Namun, rasa penasaran masih menyelimuti pikiran saya. Saya merasa harus bertanya sesuatu yang sejak tadi mengganggu hati saya. Dengan ragu, saya akhirnya membuka suara dan bertanya kepada bapak itu. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya ia lihat pada diri saya. Saya merasa ada sesuatu yang salah dengan diri saya, sesuatu yang tidak bisa saya lihat, tetapi bisa dirasakan. Bapak itu sempat terdiam sejenak, lalu memperingatkan agar saya tidak kaget dengan apa yang akan ia sampaikan. Setelah menarik napas dalam, ia akhirnya mengungkapkan bahwa saya sedang diikuti oleh sosok perempuan. Bukan perempuan biasa, tetapi sesosok makhluk yang tidak memiliki wajah. Mendengar hal itu, tubuh saya langsung melemas. Saya teringat kembali kejadian semalam. Sosok yang berdiri di bawah tangga dengan rambut panjang terurai, tanpa wajah, hanya sebuah bayangan kosong yang terasa begitu nyata. Saya mulai merasakan ketakutan yang kembali menjalar di seluruh tubuh. Saya kemudian bertanya lebih lanjut, apakah sosok ini memang berasal dari kosan saya? Apakah ini adalah makhluk yang sama yang saya lihat semalam? Bapak itu mengangguk, mengatakan bahwa kemungkinan besar sosok tersebut memang berasal dari tempat tinggal saya. Ia meyakinkan bahwa sosok itu tidak akan bisa menyakiti saya secara langsung, tetapi ia merasa bahwa makhluk ini memiliki ketertarikan kepada saya. Bukan sekadar iseng atau sekadar ingin menakut-nakuti, tetapi lebih kepada obsesi untuk terus berada di dekat saya. Mendengar hal itu, saya semakin merasa tidak nyaman. Saya mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuat makhluk ini terus mengikuti saya? Apa yang membuatnya begitu tertarik untuk berada di sekitar saya? Bapak itu hanya menenangkan saya dan menyuruh saya untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia mengingatkan bahwa saya harus yakin kepada Tuhan, harus meminta perlindungan, dan tidak membiarkan rasa takut menguasai diri saya. Ia juga mengatakan bahwa rasa takut bisa membuat makhluk seperti ini semakin kuat. Setelah berbicara cukup lama, saya akhirnya bersiap untuk kembali ke tempat kerja. Sebelum berpisah, bapak itu sempat mengatakan bahwa ia bisa datang ke kosan saya jika memang saya butuh bantuan. Ia memberikan nomor teleponnya, mengatakan bahwa jika sewaktu-waktu saya mengalami kejadian aneh lagi, saya bisa menghubunginya. Saya mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Tubuh saya masih terasa lemas, tetapi sedikit lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saya kembali ke tempat kerja dengan perasaan yang lebih ringan, meskipun bayangan tentang sosok perempuan tanpa wajah itu masih terus menghantui pikiran saya. Setibanya di tempat kerja, saya kembali bertemu dengan Rio. Saya langsung menceritakan pengalaman saya bertemu dengan bapak tadi. Rio terlihat kaget saat mendengar bahwa sosok yang mengikuti saya ternyata adalah makhluk yang sama dengan yang saya lihat di kosan. Ia kemudian mengatakan bahwa ia semakin yakin bahwa saya harus segera pindah dari tempat itu. Malam itu, saya akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah Rio. Saya merasa tubuh saya sudah terlalu lelah untuk kembali menghadapi hal-hal yang tidak bisa saya mengerti. Saya benar-benar butuh istirahat. Sesampainya di rumah Rio, saya disambut oleh ibunya. Ia tampak terkejut melihat kondisi saya yang begitu pucat. Ia langsung menyarankan agar saya tidak masuk kerja keesokan harinya dan lebih baik beristirahat. Saya sempat menolak, mengatakan bahwa saya baik-baik saja, tetapi ia tetap bersikeras bahwa saya perlu istirahat. Tak lama setelah itu, ibunya memutuskan untuk memanggil seorang ustadz yang biasa membantu keluarga mereka dalam urusan spiritual. Ia khawatir bahwa saya mengalami gangguan yang lebih serius daripada yang saya sadari. Ketika ustadz itu datang, ia langsung membacakan doa-doa sambil mengusap kepala dan pundak saya. Saya merasakan tubuh saya semakin rileks, meskipun masih terasa sedikit berat. Setelah beberapa saat, ia meminta agar saya dimandikan dengan air yang telah diberkahi doa. Setelah prosesi pembersihan itu selesai, tubuh saya mulai terasa lebih ringan. Saya merasa jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya.
Tidak ada lagi perasaan sesak atau ketakutan yang begitu kuat. Saya merasa seperti mendapatkan kembali energi saya yang telah lama terkuras. Malam itu, saya masuk ke kamar Rio dengan perasaan yang lebih nyaman. Rio juga terlihat lebih tenang, meskipun ia masih terus memastikan bahwa saya baik-baik saja. Kami akhirnya tidur dalam keadaan lebih santai, berharap bahwa malam ini akan lebih tenang dibandingkan malam-malam sebelumnya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat saya hampir terlelap, saya merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan itu kembali hadir, perasaan bahwa saya sedang diperhatikan. Dengan perasaan tidak nyaman, saya perlahan membuka mata dan menoleh ke sudut kamar. Di sana, di pojokan ruangan, sosok itu kembali muncul. Sosok perempuan tanpa wajah berdiri diam, menghadap langsung ke arah saya. Saya ingin berteriak, tetapi suara saya tidak keluar. Saya ingin membangunkan Rio, tetapi tubuh saya kembali membeku seperti sebelumnya. Saya hanya bisa menatap sosok itu dalam kegelapan, merasakan tatapan kosongnya yang entah bagaimana terasa begitu menusuk. Meskipun ia tidak memiliki wajah, saya bisa merasakan bahwa ia sedang menatap saya. Saya merasa begitu lelah, begitu putus asa. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi. Saya sudah berusaha melawan, berusaha meminta perlindungan, tetapi makhluk ini tetap ada. Saya mulai membaca doa dalam hati, mencoba mencari ketenangan. Dan dalam sekejap, sosok itu pun menghilang pagi harinya. Saya akhirnya memutuskan untuk tidak masuk kerja dan mengajukan izin sakit. Rio membantu menyampaikan kondisi saya kepada atasan, sementara saya tetap tinggal di rumahnya untuk beristirahat. Selama beberapa hari terakhir, tubuh saya benar-benar lemas, dan secara mental pun saya sudah sangat lelah menghadapi semua gangguan yang terus terjadi di kosan. Saya sudah berusaha mencari berbagai cara untuk memulihkan diri. Saya tidak hanya berobat ke dokter, tetapi juga mendatangi seorang kiai untuk meminta doa dan perlindungan. Namun, meskipun secara fisik saya mulai merasa sedikit lebih baik, ada sesuatu dalam diri saya yang masih terasa berat, seolah energi saya terus-menerus terkuras oleh sesuatu yang tidak terlihat. Selama 3 hari, saya tetap tinggal di rumah Rio. Ibunya merawat saya dengan begitu baik, seolah saya adalah anaknya sendiri. Saya merasa sangat berterima kasih kepada mereka, karena tanpa bantuan mereka, mungkin saya tidak akan mampu menghadapi semua ini sendirian. Setelah 3 hari berlalu, saya merasa sudah cukup kuat untuk kembali ke kosan. Saya dan Rio pun memutuskan untuk kembali ke sana saat siang hari, agar saya tidak langsung menghadapi suasana malam yang penuh dengan teror. Ketika kami tiba di kosan, suasana tampak normal. Seorang pembantu yang biasa membersihkan area kosan sedang mencuci pakaian di halaman belakang. Ia sempat menyapa saya dengan ramah, dan saya pun membalasnya. Namun, dalam hati, saya masih menyimpan segudang pertanyaan. Saya merasa sudah saatnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Dengan penuh rasa penasaran, saya akhirnya mendekati pembantu tersebut dan mencoba bertanya tentang kosan ini. Saya ingin tahu apakah ia pernah mengalami sesuatu yang aneh atau mungkin ia tahu cerita di balik gangguan yang saya alami. Namun, reaksi perempuan itu membuat saya semakin curiga. Ia tampak ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi berusaha menyembunyikannya. Saya bisa melihat dari ekspresinya bahwa ia tahu sesuatu yang tidak ia ingin ceritakan. Saya pun mendesaknya untuk memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Saya menceritakan bahwa hampir setiap malam saya mengalami gangguan, mendengar tangisan perempuan, mencium bau anyir, hingga melihat sosok tanpa wajah di bawah tangga. Saya ingin tahu apakah ada sejarah kelam di tempat ini yang membuat suasananya begitu mencekam. Setelah beberapa saat, perempuan itu akhirnya menghela napas panjang
dan mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa sosok yang menghantui tempat ini sebenarnya adalah arwah seorang perempuan yang pernah tinggal di sini. Dulu, sebelum kosan ini memiliki aturan ketat, penghuni laki-laki dan perempuan bisa tinggal bersama. Salah satu pasangan yang tinggal di sini adalah sepasang kekasih yang belum menikah. Namun, hubungan mereka berakhir dengan tragedi. Perempuan itu meninggal dengan cara yang tragis, dan sejak saat itu, aturan di kosan berubah. Tidak ada lagi pasangan yang diperbolehkan tinggal bersama di sini. Saya langsung merasa merinding mendengar cerita itu. Saya pun bertanya, bagaimana dengan laki-laki yang dulu tinggal bersamanya? Apakah ia juga mengalami hal yang sama? Perempuan itu mengangguk. Ia mengatakan bahwa laki-laki itu juga meninggal, tetapi dengan cara yang berbeda. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan mulut berbusa dan lidah menjulur keluar, diduga akibat overdosis narkoba. Perempuan itu kemudian menceritakan bahwa ia sendiri pun pernah mengalami gangguan. Suatu malam, saat sedang mencuci pakaian, hingga menjelang maghrib, ia tiba-tiba merasa seperti ada sesuatu yang mendorongnya hingga jatuh tersungkur. Yang lebih mengerikan, tubuhnya terasa begitu berat hingga ia tidak bisa bangun. Ia baru bisa berdiri kembali ketika seorang penghuni kosan lain pulang dan membantunya. Setelah mendengar semua cerita itu, saya merasa ada sesuatu yang belum tuntas di tempat ini. Saya pun memutuskan untuk naik ke lantai atas karena saya belum pernah benar-benar menjelajahi area tersebut. Dengan izin dari pembantu itu, saya dan Rio pun naik ke lantai atas. Begitu sampai di atas, suasana langsung terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan aura di sana begitu gelap. Lantai atas ternyata sudah lama tidak dihuni, dan kini hanya menjadi tempat penyimpanan barang-barang bekas. Kasur-kasur tua menumpuk di sudut ruangan, dindingnya mulai mengelupas, dan bau lembab memenuhi udara. Saya bisa merasakan bulu kuduk saya berdiri saat melangkah lebih jauh ke dalam. Di tengah suasana yang begitu mencekam, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak saya. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Entah mengapa, begitu saya berada di lantai atas, saya merasa bahwa saya harus segera meninggalkan tempat ini. Saya merasa ada sesuatu yang berusaha mengusir saya, sesuatu yang ingin saya segera pergi. Saya pun berkata kepada Rio bahwa saya sudah tidak ingin tinggal di tempat ini lagi. Saya ingin pulang ke Jakarta, meninggalkan semua pengalaman mengerikan ini di belakang saya. Namun, saya tahu bahwa saya tidak bisa langsung pergi hari itu juga. Saya masih harus mengurus proses resign dari pekerjaan dan membereskan beberapa hal lainnya. Malam itu, Rio memutuskan untuk menginap lagi bersama saya. Saya merasa lebih tenang karena ada seseorang di samping saya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat saya tertidur, saya tiba-tiba terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Saya merasa ada sesuatu yang memperhatikan saya. Saat saya membuka mata dan menoleh ke sisi tempat tidur, jantung saya hampir berhenti berdetak. Di sela-sela dipan kasur saya, sesosok pocong dengan wajah gosong dan lidah menjulur sedang menatap saya. Saya langsung terperanjat, tubuh saya secara refleks terdorong ke belakang hingga menabrak Rio yang tertidur di samping saya. Sosok itu tidak bergerak, tetapi tatapannya begitu menusuk, meskipun wajahnya sudah begitu hancur. Tanpa pikir panjang, saya langsung berlari keluar kamar. Rio yang terbangun karena kepanikan saya ikut berlari, dan kami segera menuju warung kopi 24 jam yang berada di dekat kosan. Saat kami tiba di warung itu, napas saya masih tersengal. Pemilik warung, seorang pria paruh baya, menatap kami dengan heran dan bertanya mengapa kami terlihat begitu ketakutan. Saya tidak langsung menjawab, tetapi setelah beberapa saat, saya mulai menceritakan apa yang baru saja saya alami. Yang mengejutkan, pemilik warung itu hanya tertawa kecil. Bukan tawa mengejek, tetapi lebih kepada tawa seseorang yang sudah terlalu sering mendengar cerita serupa.
ia mengatakan bahwa kosan tempat saya tinggal memang sudah terkenal angker. Sudah banyak orang yang keluar masuk dari sana karena tidak tahan dengan gangguan yang terjadi. Saya semakin yakin bahwa saya tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Keesokan paginya, saya langsung mengambil keputusan. Saya akan pulang ke Jakarta dan meninggalkan semua ini di belakang saya. Saya berpamitan kepada Ibu Rio dan berterima kasih atas semua bantuan yang mereka berikan kepada saya. Ibunya bahkan meminta Rio untuk menemani saya pulang ke Jakarta karena ia tidak ingin saya pergi dalam kondisi yang masih lemah. Saat saya tiba di rumah di Jakarta, kakak saya langsung menyadari ada yang tidak beres dengan saya. Ia mengatakan bahwa saya terlihat seperti orang sakit. Setelah mendengar cerita dari Rio, ia pun menyarankan agar saya kembali berobat untuk memastikan bahwa tidak ada yang menempel pada diri saya. Setelah beberapa minggu di Jakarta, saya mulai merasa lebih baik. Saya kembali mencari pekerjaan, mencoba untuk melanjutkan hidup saya. Namun, satu hal yang pasti, saya tidak akan pernah melupakan pengalaman saya di kosan itu. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian.